Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahnir Lapandewa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan perencanaan pendidikan dan aliran-aliran perencanaan dan teori perencanaan pendidikan. Pengertian perencanaan pendidikan. Menurut Yusuf Enoch, perencanaan pendidikan adalah suatu usaha melihat ke masa depan dalam hal menemukan kebijaksanaan, prioritas dan biaya pendidikan dengan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada. Berikutnya, yang harus diperhatikan dalam perencanaan pendidikan. Pertama, siapa yang memegang kekuasaan, siapa yang menentukan keputusan, dan faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Fungsi-fungsi perencanaan pendidikan. Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan, dan sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur baik guru maupun murid. Langkah-langkah dalam perencanaan pendidikan. Pertama, menentukan tujuan yang akan dicapai, mengadakan penelitian masalah, mengumpulkan data, dan menentukan langkah yang akan ditempuh dalam usaha mencapai tujuan. Aliran-aliran perencanaan pendidikan. Aliran-aliran perencanaan pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Yang pertama, aliran klasik dalam pendidikan. Aliran ini merupakan pemikiran-pemikiran tentang pendidikan yang telah dimulai pada zaman Yunani kuno dan dengan kontribusi berbagai bagian dunia lainnya. Yang kedua, aliran perencanaan pendidikan di Indonesia. Pertama, aliran progresivisme. Aliran ini adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau bahan pelajaran. Yang kedua, aliran esensialisme adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya atau sosial. Berikutnya, aliran rekonstruksionalisme. Aliran ini memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Berikutnya, aliran perennialisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dalam penanaman kebenaran-kebenaran dan nilai tersebut. Yang terakhir, aliran idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Berikutnya, teori perencanaan pendidikan. Dalam definisi dan teori penelitian para ahli yang dipelopori oleh seseorang yang bernama Hudson menyatakan bahwa teori perencanaan tersebut mencakup sinoptik, inkremental, transaktif, advokasi, dan radial. Selanjutnya dikembangkan oleh Tanner 1981 dengan nama teori sitar sebagai penggabungan dari taksonomi Hudson. Pembahasan yang diuraikan tentang teori perencanaan secara umum, namun itu juga berlaku secara spesifik untuk perencanaan pendidikan. Cakupan tentang teori perencanaan tersebut dibahas secara ringkas pada video ini. Pertama, teori sinoptik. Teori sinoptik disebut dengan bahasa lain sistem planning, menggunakan model berpikir sistem dalam perencanaan sehingga objek perencanaan dipandang sebagai suatu kesatuan yang bulat dengan satu tujuan yang disebut visi. Yang kedua, teori instrumental didasarkan pada kemampuan institusi dan kinerja personalnya, bersifat desentralisasi dan tidak cocok untuk jangka panjang. Yang ketiga, teori transaktif menekankan pada harkat individu yang menjunjung tinggi kepentingan pribadi dan bersifat desentralisasi. Yang keempat, teori advokasi menekankan hal-hal yang bersifat umum, perbedaan individu dan daerah diabaikan. Yang kelima, teori radikal. Teori ini menekankan
pentingnya kebebasan lembaga atau organisasi lokal untuk melakukan perencanaan sendiri. Yang terakhir, teori sitar merupakan gabungan kelima teori di atas sehingga disebut juga complementary planning process. Teori ini menggabungkan kelebihan dan teori di atas sehingga lebih lengkap. Karena teori ini memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat atau lembaga tempat perencanaan itu akan diaplikasikan, maka teori ini menjadi SITARS, yaitu S terakhir adalah menunjukkan huruf awal dari teori situasional. Berarti teori baru ini di samping mengombinasikan teori-teori yang sudah ada, penggabungan itu sendiri ada dasarnya ialah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi lembaga pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori-teori di atas mempunyai persamaan dan perbedaan persamaannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.